Perkenalkan, nama saya Kartika, NIM 1717051235. Di sini saya akan menyampaikan tentang cara membuat laporan laba rugi pada suatu usaha atau suatu perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang apa itu laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut atau usaha tersebut. Dalam menjalankan sebuah usaha, penting bagi kita untuk selalu memantau kondisi keuangan bisnis sekaligus menjaga arus kasnya. Hal ini dilakukan demi membuat usaha tersebut terus berkembang dan pastinya untuk menghindari kerugian. Tak hanya bisnis atau usaha dalam skala besar saja yang memerlukan evaluasi keuangan dalam setiap periode, tetapi usaha kecil yang menjanjikan seperti toko kerajinan tangan khas Papua ini juga memerlukannya. Salah satunya yaitu dengan membuat laporan keuangan laba rugi atau pencatatan keuangan yang sederhana. Pencatatan ini nantinya bertujuan untuk mengetahui apakah sudah menghasilkan keuntungan atau malah sebaliknya. Selain itu, pencatatan laporan laba rugi dalam usaha juga diperlukan untuk landasan dasar dalam pengambilan keputusan. Contohnya saja, jika kita ingin membuka cabang baru, maka kita harus tahu terlebih dahulu mengenai berapa besarnya keuntungan yang didapatkan dan pastinya juga harus memperhatikan kondisi keuangannya. Tanpa adanya pencatatan laporan keuangan laba rugi ini, usaha yang dijalankan itu bisa saja mengalami kerugian yang mungkin tak terlihat oleh pengusaha tersebut. Di sini ada 3 hal kenapa perusahaan membutuhkan laporan keuangan. Yang pertama, untuk meningkatkan bisnis. Apakah ingin meningkatkan penjualan, menekan cost, atau mungkin mau scale up. Di sini kita membutuhkan laporan keuangan sebagai acuan atau sebagai alat ukur. Yang kedua, untuk mengakses permodalan baik itu dari investor atau dari perbankan. Yang ketiga, untuk dasar perhitungan, biasanya seperti perpajakan dan regulasi lainnya. Di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan. Yang paling utama ada 3 hal, yaitu yang pertama laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini sebenarnya simple ya, seperti yang pertama yaitu adalah pendapatan atau jumlah uang yang diterima atau oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Contohnya bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak. Yang kedua adalah biaya. Nah, biaya ini adalah harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Kita bikin simpel saja, kalau pendapatannya plus berarti merupakan laba, dan jika pendapatannya minus berarti merupakan rugi. Di sini saya akan memberikan contoh dengan mengambil usaha toko kerajinan tangan khas Papua yang paling banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar negeri. Kita bisa lihat di PPT yang sudah saya tampilkan. Jadi pendapatannya kita ambil contoh menjual lukisan kulit kayu yang bentuknya itu seperti ini ya. Jadi ada jasa antar yang merupakan pendapatan dan lukisan kulit kayu yang merupakan penjualan. Jasa antarnya ini selama sebulan kita mendapatkan contohnya 5 juta.
Sedangkan penjualan lukisan kayu yang diperoleh itu 10 juta dalam per bulan. Jadi kita tambahkan pendapatannya sama penjualan dengan hasil 12 juta. Nah, inilah yang disebut dengan income atau biasa disebut pendapatan atau keuntungan yang didapatkan. Berikutnya ada biaya. Nah, biaya ini ada biaya variabel atau biaya produksi. Pada biaya variabel ada HPP atau harga pokok penjualan, yaitu pada akuntansi keuangan dan pajak yang digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis dalam satu periode. Untungnya kita misalkan pakai 30%. Jadi di HPP ini kita isi 7 juta. Kemudian ada yang namanya fixed cost atau biaya tetap. Biaya yang harus kita keluarkan tidak peduli kita memperoleh pendapatan atau tidak, walaupun toko kerajinan ini kan biasanya lagi sepi, tetapi kita tetap harus membayar misalkan sewa tempatnya, listrik, dan juga sebagainya. Jadi pada sewa tempat ini misalkan diperoleh dengan sewa sebesar 1 juta, kemudian gaji karyawannya juga 1 juta, dan listriknya 500.000 per bulan. Jadi kita jumlahkan menjadi totalnya 2.500.000. Kemudian jadi kita punya income 12 juta dan biayanya sebesar 2.500.000. Nah, sekarang kita buat dulu pendapatan dikurangi HPP sama dengan hasilnya diperoleh 8 juta. Ini yang biasanya disebut dengan gross profit atau laba kotor. Kemudian kita mencari labanya, laba bersihnya dengan gross profit atau laba kotor itu sebesar 8 juta tadi dikurangi biaya tetap yaitu 2.500.000. Jadi kita memperoleh laba bersihnya yaitu sebesar 5.500.000. Jadi dengan pencatatan sederhana seperti ini kita sudah mempunyai laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini isinya cuma dua, yaitu yang pertama adalah pendapatan dan yang kedua adalah biaya. Nah, biaya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu biaya variabel atau kita hanya mengeluarkan biaya di saat kita jualan saja, seperti di sini kita mengeluarkan biaya 7 juta untuk menghasilkan lukisan kayu yang ketika kita melakukan penjualan tersebut mendapatkan sebesar 10 juta dari 7 juta. Nah, sekian penjelasan tentang laporan laba rugi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau saya salah dalam menyampaikan materi. Terima kasih.